Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, a'azzanallahu subhanahu wa ta'ala. Untuk kajian malam Jumat di sini waktunya dipindah, semula malam Jumat pertama dan ketiga, sekarang menjadi ketiga dan keempat. Malam Jumat pertama insyaallah di Cangkring, malam Jumat kedua di Njimbi, Blitar, 3 dan 4 insyaallah di sini. Kalau ada yang kelima itu insyaallah ada di Penataran, Blitar. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Aqidah Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibnu Abdul Hamid Al-Athari. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kelanjutan tentang dhawabit wa muntalaqat ad-da'wah, ikatan-ikatan, pijakan-pijakan di dalam berdakwah, kaidah dan pijakan di dalam berdakwah. Insyaallah kita masuk pada poin yang ke-8. Berarti sudah 7 poin kita pelajari. Pijakan pertama kita rangkum bahwa dakwah salah satu jalan keselamatan yang fadilahnya sangat besar. Tugasnya dai bukan mencari umat, tetapi menyampaikan ilmu. Semoga saja umat mau. Bila mau bejone, bila tidak mau masing-masing nanti akan ada hisabnya. Yang jelas tugasnya orang berdakwah adalah menyampaikan. Dia tidak ditanya umatmu berapa, tapi tugasnya apa? Menyampaikan, maka sampaikan dengan benar. Jangan nambah, jangan mengurangi. Sampaikan apa yang Allah kehendaki berdasarkan dalil yang ada, pahami dengan benar, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu kaidah pertama. Yang kaidah yang kedua, supaya siap bekal basiroh. Ada 3 makna basiroh. Pertama, tahu apa yang hendak disampaikan, ayatnya, sunnahnya, tafsirnya, sarahnya, pemahaman orang tempo dulu, generasi percontohan, apa yang hendak disampaikan harus tahu. Walaupun yang ia sampaikan 1 poin, tapi poin yang ia sampaikan betul-betul dikuasai sehingga tidak salah. Nomor 3, mengajak umat supaya bersatu di dalam tauhid. Yang disembah sama, cara menyembah sama, pengharapan tumpuan rahmat ditujukan kepada pihak yang sama. Sinten sing disembah? Allah Ta'ala. Carane sinten ingkang dipun damel? Caranipun Allah Ta'ala. Datang sinten nyuwun rahmat fadilah imbalan? Semata mung datang Allah. Umat diajak bersatu di atas tauhid. Yang keempat,
setia kepada yang hak, bukan kepada yang menyampaikan. Kesetiaan itu kepada kebenaran, bukan kepada yang menyampaikan. Karena kebenaran akan benar selamanya. Kalau yang menyampaikan mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Lek bener, alhamdulillah cocok dengan kebenaran, kerjasama. Bila salah ya diberikan masukan. Makanya kesetiaan ditujukan kepada kebenaran, bukan kepada yang menyampaikan. Di balik itu yang menyampaikan bisa mati, tapi kebenaran tidak mati. Lalu yang kelima, saling tolong menolong untuk menggapai skala prioritas. Saling tolong menolong untuk menggapai skala prioritas. Apa itu? Apabila dakwah itu satu pucuk pimpinan, yang lainnya sebagai anak buah saja, mendunia. Kalau tidak bisa mendunia, ya satu negara. Apabila juga tidak bisa, nggak mengapa. Masing-masing memiliki tempat dakwah, tapi yang disampaikan sama, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat. Masing-masing memiliki kelompok kegiatan di masjid A, di masjid B, nggak mengapa, tetapi yang disampaikan sama. Kalau bisa saling tolong menolong. Kalau tidak bisa, masing-masing ngurus sendiri tanpa mengganggu kepada yang lain. Itu pilihan yang masih bisa, tapi jangan sampai yang terakhir, yaitu saling jegal satu dengan yang lain. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, fanatik. Itu dibagi dua, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Fanatik niku nopo? Mengidolakan kultus. Aku geleme mek karo kuwi, lek enggak karo kuwi gah. Gelemku mek karo kuwi, lek enggak karo kuwi gah. Niku napa jenenge? Fanatik. Itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh kepada tauhid, kepada sunnah, kepada Islam, pada Nabi. Allah tok sing tak sembah, liyane gah. Betul atau salah? Rasul tok sing tak ikuti tuntunane, liyane aku gah. Betul atau salah? Agama yang koplo Islam saja, liyane aku gah. Betul atau salah? Itu kita berfanatik ke situ. Selebihnya tidak boleh. Keluarga, enek sing bener wonten sing boten, organisasi wonten sing bener wonten sing boten. Makanya fanatik kita itu kepada yang hak, tidak kepada yang lain. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kita butuh memiliki sikap ketika terjadi perbedaan. Ada perbedaan yang boleh, ada perbedaan yang tidak boleh. Perbedaan yang tidak boleh kita tidak boleh berbeda. Perbedaan yang boleh, boleh berbeda, saling menghargai. Napa perbedaan yang tidak boleh terjadi? Akidah tidak boleh beda. Tauhid tidak boleh beda. Yang kita sembah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Yang ada tauhid, tidak boleh syirik. Yang ada sunnah, tidak boleh bid'ah. Yang ada Islam generasi pertama, bukan yang lain. Itu tidak boleh untuk berbeda. Yang boleh berbeda apa? Cara melaksanakan ketaatan itu bisa beda.
Qobliyah zuhur wonten sing loro, wonten sing papat. Asal mboten beda. Salat duha enek sing loro, enek sing papat, enek sing 8, enek sing 12. Bolehkah berbeda? Itu contoh berbeda yang boleh. Cara melaksanakan ketaatan. Sudah? 7 rangkuman telah kita sampaikan. Sekarang kita masuk yang ke-8, menjadi materi telaah kita di malam hari ini sebagai kaidah dan pijakan kita berdakwah. An-naqdu adzati, koreksi diri. Wal muraja'atu ad-daimatu, penjagaan yang bersifat terus-menerus. Murajaah itu dijaga berulang-ulang. Dan itu dikerjakan terus. Wa taqwimu al-mustamirru, evaluasi yang bersifat berkelanjutan. Kesimpulannya, poin yang ke-8 ini adalah selalu bermuhasabah. Yang ke-8 apa? Selalu bermuhasabah, koreksi diri. Penjagaan yang bersifat terus. Evaluasi tiada henti. Evaluasi tiada henti napa berinovasi tiada henti. Evaluasi napa inovasi? Lek produk pabrik berinovasi monggo. Agama tidak berinovasi, yang ada setiap diri berevaluasi. Model sepeda motor niku saged berubah pinten wulan pindah, metu anyar. Rong tuku metu anyar neh. Rong kabar tuku metu anyar neh. Dituku kabeh ranti dhuwit. Pawonten duwe lek numpake ya piye. Kabeh apik ndale kok apik ngoten nggih. Niku jenenge berinovasi. Agama tidak boleh berinovasi. Agama itu paten. Dari masa ke masa sama. Yang ada orangnya yang berevaluasi. Karena dia punya keterbatasan. Maka dengan mengadakan kajian ulang, maka nanti dia akan semakin tahu, sehingga semakin jelas kebenaran. Apabila pernah salah, segera dibenahi. Karena agama itu mesti benar. Manusia banyak punya keterbatasan, maka wajib untuk kesimpulannya bermuhasabah, mengadakan kajian ulang. Dasar kita bermuhasabah, mengadakan kajian ulang, introspeksi diri, koreksi diri, mengkaji ulang untuk berbenah supaya semakin sesuai dengan standar syariat. Karena kita satu langkah belum tentu sudah mencapai. Tiang menek wit kambil niku sak tataran pun teko nggen apa dereng? Pinten tatarane? Ya karek pirang meter dhuwure ngoten nggih. Perjalanan 2 kilo jadi 1 langkah ya nggak sampai. Berarti harus langkah demi langkah. Nah, kita begitulah beragama. Islam itu luas, ilmu kita yang sudah kita dapatkan itu kecil, kemampuan kita itu kecil. Kita melangkah berdasarkan ilmu. Wis jelas tandang. Belajar nah, oh bakno jek kekurangannya dibenahi, berubah. Donge belajar nah, oh bakno kesimpulan aku salah, dirubah. Wani mboten berubah ngoten niku. Harus berani karena kita punya keterbatasan, pemahaman terbatas, otak terbatas, akal terbatas. Agama itu luas. Kita nggak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang belum kita dapatkan. Kita juga nggak memandang langsung. Kadang salah persepsi, salah imajinasi, salah pemahaman. Semakin belajar nanti akan semakin menemukan. Maka begitu saya ketemu, saya berubah. Ulama-ulama tempo dulu niku fatwane dari masa ke masa panggah napa dikoreksi. Dikoreksi. Kata Imam Syafi'i wonten qaul jadid, wonten qaul qadim. Fatwa tempo dulu dan fatwa sekarang. Kenapa?
ya memang yang ia simpulkan di kala itu berdasarkan pengetahuan di kala itu. Ketika berjalannya waktu, belajar lagi, dapat masukan dan sebagainya, ternyata kurang luas pembahasan saya, koreksi. Sehingga mutu keberagamaan kita nanti semakin menuju kepada kesempurnaan. Ibaratnya kita tuh melangkah selangkah demi selangkah, kita nggak bisa satu langkah sempurna, nggak bisa. Terus mengadakan pembelajaran. Itu tentang makna muhasabah. Yang dasarnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga dirimu jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Maka belajar dan belajarlah pada petunjuk Allah dengan pemahaman yang benar. Kalau kita Quran ditafsirkan dengan sunnah dengan pemahaman sahabat, karena kita nggak ketemu langsung dengan Nabi. Quran, sunnah, pemahaman mereka itu dijaga. Kesana kita belajar biar paham bagaimana praktek Islam generasi pertama yang Allah nyatakan benar. Ketika sudah benar cara belajarmu, maka setelah tahu jalan surga, kerjakan penuh harap. Moga-moga ditompo, dilipat gandakan, terjaga, Allah memberi kecukupan. Itu namanya harap. Ketika salah penuh waspada. Ya Allah salah, gimana kalau nggak diampuni? Kalau bila biasanya mengalami kehancuran, segera tobat. Itu namanya takwa. Kemudian supaya setiap orang melihat apa yang sudah ia perbuat hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Setiap orang supaya melihat apa yang sudah ia perbuat hari esok. Itu dasar supaya kita itu bermuhasabah. Secara otomatis kita dipun bimbing muhasabah, koreksi diri niku sedina sewengi ping pinten secara otomatis. Sadar atau tidak sadar? Ping pinten? Ping 5. Sadar enggak sadar kita diajak muhasabah ping 5 minimal. Kapan? Salat terus salam. Bersalam muni nopo? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Niku muhasabah senes. Tuh niku muhasabah loh. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah sembuh saya. Niku mek umi-umi lambe obah napa nggih mikir? Terus pundi? Nggih mikir, ya Allah ampuni saya, ya kudu kelingan dosamu apa? Ket ngasar wau dugi magrib niki, kita kelingan mboten dosaku apa ngoten. Apik tok tandangi purung ket ngasar nganti magrib, elek tok tinggalnya apa durung ket ngasar nganti magrib. Niku kan muhasabah kan? Ternyata api urung tak tandangi astagfirullah, elek urung tak tinggal astagfirullah, elek sing mengke kambuh neh saiki astagfirullah. Niku kan muhasabah to nggih ngoten niku. Sak menika kita sampun maghriban mengke ngisaan salam nggih astagfirullah niku kan muhasabah. Aku ngaji mengke niatku bener apa salah, paham apa ora, dan semisal. Nanti ketika subuh juga kelingan lagi, sejak dari ngisa sampai subuh apa yang ia jalani ia koreksi. Ternyata kok masih banyak kekurangannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kan muhasabah. Sematan ugi cekap subuhan nganti zuhur. Begitu salam nggih astagfirullah, astagfirullah. Dan seterusnya. Asar pun juga demikian, mengingat sejak dari zuhur sampai asar. Itu kan minimal otomatis kita diajak bermuhasabah ping pinten setinten setalu 5 kali. Napa malih tiyang malah ngekeh nih istighfar, ngadeg lungguh ngletak memperbanyak istighfar. Kayak perlu semenit yang lalu, 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 1 jam yang
lalu kok jek pakah akeh dosane astagfirullah 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 niku kan muhasabah. Lek muhasabah total kapan niku? Lek muhasabah total ini mereka badhe sare. Badhe napa? Sare. Ingat sejak bangun tadi, bangun pagi sampai kegiatan pagi, beranjak siang sampai sore, sampai malam, sampai ia rebahkan badan, diputar kembali. Apa yang sudah ia kerjakan selama bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Nah begitu, itu muhasabah. Itu namanya an-naqdu adzati, koreksi diri, wal muraja'al daimah, mengadakan pengulangan yang bersifat terus, evaluasi yang tiada henti. Kemudian apabila kita perinci apa saja yang butuh kita muhasabah, pertama ilmu. Apakah semua jenis amal ibadah kita sudah berdasarkan ilmu? Salatku wis cocok karo ilmu apa durung? Zikirku, makan minumku, zakatku, sedekahku, posoku, iki melu-melu atau berdasarkan ilmu? Bila sudah berdasarkan ilmu terus, bila belum cari ilmunya dulu. Sing melu-melu ndi segera berhenti. Demikian juga yang kita muhasabah manhaj, metode pemahaman ilmu. Aku lek berilmu memahami dalilku gayane sopo? Gaya nafsuku, gaya kelompokku, gaya tradisiku, atau gayanya siapa ilmu saya pahami? Kita kembalikan pemahaman kita sesuai dengan gaya proyek percontohan. Sinten? Para sahabat. Gimana kalau Al-Quran ditafsirkan menggunakan sunnah, dipahami diamalkan sebagaimana para sahabat. Maka belajar terus, belajar tidak boleh berhenti. Kenapa? Bahan muhasabah kalau kita nggak punya ilmu pakai apa? Nabi niku bakno nggih muhasabah mboten? Nggih. Nabi niku selalu berceramah napa ugi sering mendengarkan ceramah. Nabi niku selalu berceramah napa sering mendengarkan ceramah? Sering mendengarkan ceramah. Pernah minta pada Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayyal Quran, wacakno Quran yang aku. Alaika unzalu aqraku alaik. Loh, niku kan dipun turunkan dhateng panjenengan. Mosok kula sing macane wis to, Iqra wacakno aku. Akhirnya dibacakan. Akhirnya sampai kepada suatu ayat, fa kaifa idza ji'na di An-Nisa. Min kulli ummatin syahidan wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jejal pikiran piye sok perhitungane. Ari kala saben umat ngamale dicek berdasarkan saksi, lan awakmu dadi saksi buat seluruhnya. Apa kata Nabi SAW ketika dibacakan itu? Ternyata dikatakan takfi au kamakol, wis cukup. Dongitipun toleh sing maca noleh, Nabi merabak berlinang-linang air mata. Loh, itu minta dibacakan. Makanya kita tidak bisa hanya ceramah saja, sering juga mendengar, minta masukan. Sering juga mendengar dan minta masukan, dan terbuka bila ada yang memberi masukan. Semuanya penuh dengan adab. Itu murajaah tuh. Makanya kita nggak bisa memastikan, wah aku ya mesti bener, wong atiku ngriwayatake kok Allah langsung, mosok salah, ngoten nggih? Ya ndak bisa, gimana seperti itu. Nabi saja dapat wahyu masih murajaah, muhasabah, mengkaji ulang, mengingat kembali. Lah kita ra entuk apa-apa kok mengatakan mesti bener, dari mana itu bisa terjadi?
Demikian juga yang kita muhasabah niat kita. Termasuk kita golek ilmu ngeten niki. Niki wau panjenengan kita sami bidal saking dalem terus golek ilmu ngeten niki napa niate? Sebatas rutinan atau timbang orang. Makanya supaya kita koreksi, harus kita niati yang benar. Napa niate golek ilmu? Satu, melaksanakan perintah. Kan itu fadilahnya besar. Thalabul ilmi fardhun wajib. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan. Niatkan ke situ. Nomor tiga, ingin mengenal keagungan Allah. Ingin mengenal keagungan Allah, syariat Allah, hukum Allah, kenali. Nomor empat, ingin menyembah Allah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ego, hawa nafsu, umumi, gerudak-geruduk, enggak. Tapi diniati menyembah Allah pakai cara Allah. Kita harus muhasabah niat kita, kita koreksi. Demikian juga keikhlasan kita harus kita koreksi. Wes ikhlas apa durung? Ikhlas niku napa? Kita berbuat ada hajat sing iso nglayani mung Allah tok. Ikhlas berarti ari kalau kita ngamal semata mung nyuwun piwalese saking Allah Ta'ala. Kita nyuwun piwales datang tiang itu sakit mboten? Paling-paling sanjungan hebat, ngoten nggih paling-paling nggih. Nika mboten nambahi kebaikan, ning kadang malah riya. Malah golek elem, bahaya. Makanya ikhlas itu adalah orang beramal karena punya kekurangan, punya tujuan, Allah sebagai satu-satunya tempat meminta balasan. Nggak minta kepada yang lain, nggak minta sanjungan, nggak minta kedudukan, nggak minta pujian, tetapi mintanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya itu ikhlas. Termasuk di dalam kita mencari ilmu, ikhlas, yaitu ikhlas melaksanakan perintah Allah. Ilmu itu diperintahkan kita tandangi ikhlas. Termasuk ikhlas menjaga norma-norma pelajaran yang kita diberi pengajaran, menjaga ilmunya, termasuk dihafalkan, dipelajari, dipahami. Ikhlas kangge memahami, kangge menghafal. Termasuk ikhlas kangge menjaga syariat. Ari kalau syariat dinodai kita siap membela. Pembelaan kita juga ikhlas semata bertumpu kepada Allah saja. Termasuk ketika kita mencari ilmu sudah tahu petunjuknya dari Nabi, carane ngene, kita nderek Nabi, oke, termasuk bagian dari keikhlasan. Itu niat kita juga tuh kita koreksi. Dan itu supaya terus. Demikian juga yang kita koreksi adalah nilai dari amal kita. Dina iki bijiku wis mundhak apa urung? Di muhasabah. Apikku wis tambah apa urung, elekku wis suda apa urung. Kok gek-gek apikku suda, eleke malah tambah. Itu muhasabah. Dari nilai apa yang kita kerjakan. Demikian juga dakwah kita. Sudah betulkah kamu berdakwah itu semata ingin menjadi pegawainya Allah? Karena yang bisa membalas besarnya pahala dakwah itu hanya Allah. Manusia gak iso. Manusia itu kan ngomong ta'awun. Karena nilai dakwah hari kalau disampaikan ada satu bisa menerima, Allah memberikan hidayah dengan sebab nasihatnya, pahala yang Allah berikan kepada yang dakwah, yang ajak-ajak, yang membimbing, nilainya lebih baik daripada onta merah. Yang Arab niku menarik gada onta merah tempo dulu niku kendaraan sing paling top. Lek kita sami wonten desa ngeten iki kagungan kendaraan napa? Wis marep ngoten nggih, mesem ngoten napa? Yamaha 75 ya elek-eleke sing regane 50 juta ngoten nggih kira-kira nggih. Po 75 juta. Lek kelas desa pun apik ngoten nggih. Lek Harley nggih 2 miliar lho nggih.
Andaikan senilai itu, dakwah itu lebih gede lagi. Menurut saya akan bayari mboten? Mboten saged. Makanya kita harus muhasabah. Lek mau ngaji, lek mau dakwah kuwi pancen mengharapkan balasan dari Allah atau cari sanjungan makhluk ben diarani mbah yai. Ben diarani dai. Ben diarani pejuang sunnah. Sebatas cari nama, itu juga harus kita muhasabah. Dakwahmu sudah cocok dengan standar atau belum, atau masih terikat dengan peraturan organisasi, cocok dengan dalil atau belum, atau sepatah mengikuti tuntutan masyarakat. Lek gelem ngene ngaji lek orang ngaliyo kono, malah masyarakat sing dibotni. Ini harus kita muhasabah. Termasuk kita menjadi takmir masjid, pemakmur masjid. Semuanya itu wajib untuk dimuhasabah, semuanya. Termasuk orang yang dakwahnya itu senang mengkafirkan. Islam kudu sempurna kaya aku, lera kaya aku salah. Kudu mlebu golonganku, lera mlebu golonganku kafir neraka selamanya. Nggih kedah dikoreksi ngoten-ngoten niku. Kathah mboten bahan sing butuh kita koreksi. Lho kathah, makanya dipesankan di sini an-naqdu adzati, selalu koreksi diri. Wal murajaah daimah, selalu mengadakan pengulangan yang bersifat terus, kajian ulang. Demikian juga mengadakan at-taqwim al-mustamir, evaluasi yang bersifat terus menerus. Itu poin yang ke-8. Berikutnya masuk poin yang ke-9. Ta'allumu adabil khilaf, mempelajari adab ketika ada perbedaan. Wa ta'miku usulil khiwar, dan memperdalam landasan dialog, diskusi. Wal iqraru bi ahammiyatihima, dan mau mengakui yang terpenting dari keduanya. Wa daruratu imtilaki adawatihi, dan keharusan memiliki sarana-sarananya. Kemudian memiliki sarana-sarananya. Tiang niku ilmunipun padha napa benten? Padha napa benten? Benten piye carane? Contohnya sekolah sak kelas, kemampuan menangkap sami napa benten-benten. Murid podo, kelasnya podo, gurune podo, materine podo, keterangane podo, daya tangkape sami napa beda. Bukti ini enek sing mumtaz, enek sing baik, enek sing sedang, enek sing ditresnani gurune, ngoten nggih. Napa ditresnani gurune? Ngendok kakek nanggrem ngoten iki. Enggak mungkin iku jare dipun tresnani gurune. Jenenge ngendoknya apa? Kesuwen lek anggrem. Itu jelas beda. Sehingga terjadi perbedaan. Demikian juga sahabat di depan Nabi SAW, daya tangkap para sahabat satu dengan yang pun juga berbeda-beda. Nah begitu. Daya serapnya pun juga berbeda-beda. Makanya ketika beramal pun juga nanti tingkah lakunya berbeda-beda. Masing-masing berdasarkan ilmu, tapi karena daya nalarnya berbeda, itu juga memiliki kesimpulan yang berbeda juga. Misal orang yang beriman dan selagi takwa, maka mereka itu baik. Di situ ada yang memahami, nyolong gak apa-apa selagi menjaga ketakwaan. Bener apa salah? Nyolong gak apa-apa selagi menjaga ketakwaan. Wonten lho tiyang sing memahami ngoten niku. Nyapa awakmu ngono? Lan kan gak apa-apa selagi saya takwa, nyolong kan gak apa-apa. Apa kata Umar bin Khattab? Lek takwa tenanan ya ora nyolong. Lho beda kan pemahamane. Lek takwa tenanan ya ora nyolong.
Nah begitu, sehingga takwa tidak boleh sebagai pengakuan, tapi sebagai kendali. Contoh yang lain, Umar arikala menyampaikan ceramah menginginkan supaya para perempuan yang hendak menikah mahare ojo dur-dur. Bu Aisyah langsung menyampaikan usulan, "Loh, kenapa kok begitu? Apa kamu nggak membaca ayat wa ma a'taitahunna kintoron?" Apa yang sudah kamu berikan kepada istrimu kintor. Kintor niku menggambarkan bondo sing akeh. Nek kita sami nggambarne akeh niku terus pundi basane? Pira bondone? Wah, sak hohah ngoten nggih. Pinten sak hohah niku nggih? Dan bahasa semisal. Loh, Allah sudah mengatakan seperti itu, kenapa kamu membatasi? Makanya masalah jumlah mahar ya sesuai dengan kadar kemampuan. Titik ya sak kuwate nrimo dene akeh ya sesuai karo kondisi. Kira-kira pantas mboten tiyang sing bondone sak hohah arep kala nikah mahare mek 500.000. Kang selilit ngono ki jenenge. Nggih mboten? Ya lek wong kaya aku sedina manjing mek entuk 40.000 dipangan tek. Anake ape rabi disemayani 4 tahun. Mahare ya sak duwene. Ngono kuwi sakmono ki ya wis akeh. Lah awakmu koceh dhuwit mahare kok mek 500.000 prayo selilit ranggih ngoten. Sehingga tidak ada batasan berapa minimal berapa maksimal, tetapi dengan kadar sepantasnya, namanya bil ma'ruf. Loh, ternyata itu Umar menyampaikan, puasa pun juga menyampaikan teguran. Demikian juga ada sahabat yang tanya tentang masalah warisan. Ini dijawab, tapi aja tak tampa dhisik, njijal sowana nyenggone sahabat Nabi sing jenenge Anu. Karena dia dikenal orang yang hebat yang masih hidup. Ketika datang kepada si Anu, saya tanya kepadamu tentang cara menyelesaikan warisan. Apa tadi kamu sudah tanya pada seseorang? Sudah. Pada siapa? Fulan. Piye jawabe? Ngeten. Oh, lah aku mutus ning ngono ya salah. Ngene jawabane. Setelah dijawab, dia kembali lagi, "Pak, kula sampun sowan datang daleme Pak Anu." Piye jawabe? Ngeten. Loh, ngono ya? Ya wis, selagi wong kuwi jekne aja tekok nyanggenku. Itu sama-sama sahabat. Kemampuan mentelaah itu berbeda-beda. Maka daripada itu kita wajib mempelajari adab ketika berbeda. Napa adabe? Sadar kemampuan itu berbeda-beda. Makanya apabila jelas ada kekurangan, terimalah. Jangan memaksakan fatwaku mesti benar, tidak bisa. Itu termasuk adab yang harus dimiliki. Dan ternyata orang tempo dulu itu seperti itu. Ketika ternyata fatwa dia dikoreksi karena berbeda, termasuk dia itu punya adab menerima koreksian. Buktinya selagi orang itu masih ada, jangan tanya kepada saya. Ini bukan ceklek atine loh nggih. Tapi penuh adab, ngerti. Siap menerima masukan ketika terjadi perbedaan. Maka daripada itu ketika orang itu berdiskusi, supaya adab yang dimiliki dipelajari dengan mendalam dan supaya alatnya punya. Maka semisal Imam Syafi'i niku arikala terjadi diskusi niku terus pundi carane? Tidak merasa luwih pinter, berharap teman diskusinya lebih pinter, tidak menguasai kondisi saya ngomong dhisik.
dan berusaha keras menyilahkan teman diskusinya untuk memaparkan. Sekira hasil pemaparannya setahu dia memang itu yang hak, ya cukupkan, sudah cukup. Pemaparanmu lebih luas daripada apa yang tergambar di benak saya. Tapi sekira pemaparanmu butuh koreksi, saya akan ngoreksi. Ada yang belum jelaskan, saya akan menjelaskan. Itu adabnya. Sehingga diskusi yang Imam Syafi'i itu mengadakan nggak genting saling gontok-gontokan memenangkan dari pendapat sendiri. Enggak. Itu tidak merasa lebih pandai, mengharapkan teman bicaranya lebih pandai. Dia tidak memulai menguasai kondisi, tapi menyilahkan. Ketika pemaparannya sudah memadai, setahu dia itu memang hak, tinggal mengokohkan saja, tidak usah terjadi diskusi, cukup. Nah, ketika di situ ada kekurangan, baru ia memberikan masukan, pelurusan atau penambahan. Itulah adabnya diskusi orang yang punya ilmu. Hebat mboten? Mestinya seperti itu. Dan itu penting untuk kita perhatikan. Apabila sudah jelas kebenaran, maka siap tunduk. Apabila jelas seseorang salah, siap untuk meninggalkan pendapat sendiri. Karena permasalahannya, fanatik kita itu kepada kebenaran, bukan kepada tokoh si A, si B, atau mengedepankan harus saya. Yang kadang wonten tiyang sing mengedepankan ego pribadi. Tapi niku biasanya sebatas kangge pendidikan mawon. Tapi secara pemahaman ego kita butuh mengetahui. Nopo? Ya sing jenenge silaturahim, sing enom ya nyowani sing tuwek. Sing enom gah, tuwek ya gah. Egois. Jane ya hooh tapi ya ora. Dikatakan egois ya pancen menang tok dari arene ora, aku ngene iki niatane mek ngilikne dia. Bahkan anak sing ngilikne luwih halus malih. Wis le ya, budhe tak pamit dhisik. Sok mben aku tak dolan rene neh. Niku napa maknane? Wis le ya, budhe tak pamit, insyaallah sok mben aku tak dolan kene neh. Niku napa maknane? Mbok yo ngerti didolani, mbok yo ganti dolan ngoten kok nggih. Masa sing tuwek ngalahin dolani, sing enom ora krasa nganti dibaleni wis le ya, aku tak pamit insyaallah sok ben tak rene. Berarti kan nemen lho ngoten niku lho, ndableke ngoten niku. Kadang wonten tiyang sing sepuh bahasane ngoten-ngoten niku, boten ate nyeneni. Nek dirasa-rasane malah isin ngoten nggih, lek dirasa-rasane. Kita kembali kepada pembahasan tadi. Memang kita tidak pernah bisa lepas dari khilaf. Ada perbedaan. Sholat saja prakteknya kata sing boten podo. Caranya angkat tangan mesti podo boten. Anak sing ngene, anak sing ngene, anak sing ngene barang nggih. Anak sing ngene. Anak sing ngene barang. Engko sedekah apa ya macem-macem. Demikian juga ketika cara duduk ngono ki model macam sedekah mawon nggih wonten sing pas, ana sing klembreh nyang ngesor, ana sing boten sedekah, ana sing nganti ngene barang wonten nggih. Senada dengan itu, sing salate mek loro kados subuh, kados Jumatan niku sikile dilungguh apa dislobokne niku nggih kadang macem-macem. Are kala sami Allah man hamidah niku sedekah napa dilurusne. Are kala sujud niku dhisik dengkule napa dhisik tangane. Kala ngadeg niku tangane nyekel dengkul napa bertumpu teng lantai. Pinten maceme ngoten niku. Nah, kita butuh tahu adabnya. Gimana? Berpikir saya yakin dia punya ilmu yang saya belum paham, yang saya belum membaca. Saya menghargai, saya husnudun. Enggak mengatakan, wah pokok rapodo karo aku berangge syirik karo aku. Mboten ngoten lho nggih. Mboten ngoten.
Ya kita husnudzon. Saya yakin dia punya ilmu yang saya belum tahu, cuma saya belum sempat tanya saja. Sehingga nggak gampang nyalah-nyalahkan, nggak gampang mengklaim saya benar. Lo penting adab kayak begitu. Bapak kita sami tasih kelingan zaman cilian rumiyin. Niku SD sak kelas niku carane salat sami napa benten. Akhirnya malah grup-grupan. Lek salate kaya aku bolo, lek kaya aku musuh. Nanti lek wayah jajan ngoten nggih boten purun serawung lho nggih, malah ngegrup dewi dan macam-macam. Kadang ketika terjadi pancing wonten guyun juga gak pengen merendahkan. Seolah niku musuh pengen menjatuhkan. Ya ndak boleh yang seperti itu. Makanya pertama kita husnudzon dia itu punya ilmu yang saya belum tahu. Kita husnudzon dia itu berdasarkan ilmu bukan ngawur. Satu kesempatan kita tanya, maaf sekira boleh bertanya. Saya melaksanakan begini, alasannya begini, jenengan kok ora seperti ini, kira-kira alasannya apa? Kayaknya saya kok belum tahu, tolong saya diberi tahu. Nah, senada dengan itu, maka siapapun supaya menghargai. Memang ya tadi, kemampuan penggalian dalil, kemampuan mentelaah, kemampuan memahami itu berbeda-beda. Kalau kita nggak punya adab ya bahaya. Termasuk ketika kita mampir sebuah masjid di sana, ketika subuh enek kunute, kita menvonis niku mesti salah atau ada alasan kita menghargai. Kita masuk masjid, kono enek kunut subuh, kita menvonis salah, nopo kita kedah mencari salah, kemungkinan dia punya dalil yang saya belum tahu. Terus pun disikap kita sami. Salah, bid'ah, rasa mampir runo, ngoten nggih kira-kira nggih. Ya jangan begitu. Kita husnudzon saja, itu saudara. Di masjid tempatnya ilmu, saya yakin mereka sudah biasa ngaji. Mereka punya ilmu yang saya belum tahu, maka saya menghargai. Mestinya begitu. Ternyata apabila kita telaah itu tentang kunut subuh itu ada dua kelompok. Pertama dimaklumi, yang kedua jelas salah. Sing dimaklumi terus pundi? Imam Syafi'i menafsirkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat dan sholat wusta dan kunutlah yang panjang. Imam Syafi'i menafsirkan wusta niku subuh. Jagalah semua sholat, subuh lebih spesial dan supaya kamu kunut. Ini alasan yang bisa kita tangkap dari alasan Imam Syafi'i mengadakan kunut napa? Subuh. Itu kita nggak bisa mengatakan itu bid'ah. Andaikan salah ya salah tafsir gitu saja. Bila kita membaca di Ibnu Katsir memang itu dijelaskan yang seperti itu. Kata wusta itu tafsirannya ada asar, ada subuh, ada isya. Lha sing bener sing ngendi? Itu dari ahli ilmu. Andaikan salah itu hanya sebatas ijtihad, tapi mereka bukan menginginkan kesalahan. Makanya apabila betul-betul salah, ya kita tidak sampai muncul benci. Cuma kita memberitahu sepertinya itu sebuah kesimpulan yang butuh untuk ditimbang kembali. Paling-paling begitu yang bisa disampaikan. Maka apabila itu pertimbangannya dihargai, sampai apabila kita dimintai untuk ngimami, silahkan untuk berkunut, untuk menghargai pemahaman dia. Bukan sengaja ngarang hukum, tapi sitoke sing jenah salah, subuh ranak kunute jenenge ya subuh. Gak ada dalilnya kalau seperti itu. Lah subuh ranak kunute jenenge ya duduk subuh. Nabi itu kan nggak pernah meninggalkan kunut subuh sampai mati. Itu tidak ada dalilnya yang seperti itu. Makanya kepada mereka-mereka yang kayak begitu ketika haji mereka paham nek Masjidil Haram itu ndak enak kunut subuh. Akhirnya benco terbongkar ajarane sang pengajar Mbah Yasinten
Tuko. Akhirnya diberikan fatwa palsu kepada seluruh anggota grup saya sampaikan pesan bahwasanya ketika kita di Mekah sholat di hotel masing-masing dengan di Masjidil Haram, pokoknya jaraknya masih 5 kilo, ganjarannya podo timbang repot-repot rono nek kene wae. Niku niatane mau ning ngoten niku jamaah benjo roh lek nek kono gak enak kunut subuh ben panggah diyaekne mawon. Lek siniki lho sing salah ngoten niku. Napa wonten? Wonten sing model ngoten niku. Niku jenenge apa? Mlekoto jamaah nggih. Napa mbodohi jamaah? Ada macam-macam. Makanya kita butuh tahu dulu. Makanya kita butuh husnudzon. Saya yakin dia melakukan begitu itu sudah punya ilmu yang saya belum tahu. Cuma saya belum sempat tanya, belum sempat mempelajari. Sehingga kita nggak gampang menyalahkan. Itu namanya adab ketika terjadi perbedaan. Walaupun terjadi beda, lek gelem ngoten niku, tiyang niku mboten gampang srengen atine. Nggih mboten? Butuh kita jaga kesatuan hati. Maka masing-masing nanti supaya semangat untuk belajar dan semangat untuk berubah ketika sudah betul-betul tahu ilmunya. Alhamdulillah aku bener, jebule aku salah. Siap merevisi, membenahi diri. Dan di dalam alam kita berdakwah itu butuh, karena ketika kita berdakwah masyarakat itu macam karakter yang mereka miliki. Demikian tambahan 2 poin yang kita kaji malam hari ini tentang kaidah dan pijakan ketika orang itu berdakwah. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.